Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaullahi ta'ala. Al-Fatihah. Kalau baca Al-Fatihah yang benar ya. Jangan dibiasakan. Udah. Anak sekalian, memasuki pesantren kilat kedua. Ya. Nanti tulis ya. Bapak bacakan Arabnya dulu. Bapak baca, nanti kamu baca gantian. Kitabut Thaharati. Bunyi semua ya. Al-miya'u allati yajuzu biha tathiru sab'u miya'in ma'us sama wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'us salji wa ma'ul barodi. Tulis ya. Ditulis di buku tulis. Nanti Bapak jelaskannya nanti. Tulis dulu sekarang. Air yang boleh dipakai untuk bersuci itu ada 7 macam. Titik 2. 1. Air langit dalam kurung air hujan, tutup kurung ya. Air langit dalam kurung air hujan. 2. Air laut. 3. Air sungai. 4. Air sumur. 5. Air sumber. 6. Air salju dalam kurung air es. 7. Air embun. 7. Air embun. Udah, Bapak jelaskan. Udah, perhatikan ya. Kitab Toharoh, kitab tentang bersuci. Bersuci ya. Bersuci itu begini. Kamu wudhu itu artinya sedang bersuci ya. Nih. Jadi kamu
Bisa dikatakan manusia suci kalau punya wudu. Ya, punya wudu. Sehingga ya, orang yang punya wudu selalu punya wudu nih. Ya, itu tapi susah. Itu jaminannya surga. Apalagi orang yang mau tidur berwudu itu kalau mati ya itu juga jaminannya tapi itu susah ya. Dulu Bapak punya guru Dulu Bapak punya guru di pesantren itu ada orang yang ahli wudu. Jadi dia selalu punya wudu. Juga ada juga santri putri curhat sama Bapak. Ya. Dia itu selalu wudu terus. Ya. Ada santri putri curhat sama Bapak. Ya. Dia selalu berwudu. Ya. Nah, sampai dia mengatakan, kalau haid bagaimana wudunya? Ya enggak sah. Buat apa wudu kalau lagi haid? Tapi kalau niatnya misalnya dia tidak wudu tapi menjadi kebiasaan, boleh saja. Tapi jangan niat wudu, tapi menjaga kebiasaan. Karena wudunya tidak sah. Ya, itu. Udah, kembali lagi ya, yang tadi air yang boleh dipakai untuk bersuci, untuk berwudu, untuk mandi besar, mandi janabat. Pertama, air hujan. Kamu hujan-hujanan sambil wudu, boleh. Misalnya airnya itu kalau di rumah tuh ya, ngocor, talang. Kamu sambil wudu, boleh. Sah wudunya karena airnya suci, boleh untuk wudu. Tuh ya, air hujan. Dalilnya mana? Dalam Al-Quran dijelaskan, wa yunazzilu alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bi. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu. Jadi ya, boleh bersuci dengan air hujan. Kalau bahasa kitab kuningnya ma'us sama, air langit. Ya. Yang kedua, air laut. Air laut rasanya apa air laut? Apa air laut rasanya? Ada yang manis? Hah? Ya. Pak Ik bawa gula kontainer yang gak bakal. Nih. Air laut itu asin. Kalau kena mata gimana? Perih ya, kena mata. Tapi boleh untuk wudu. Ya. Boleh. Boleh ya. Yang nggak boleh itu kalau wudu itu, kamu kumur nih, wudu, boleh. Yang nggak boleh itu airnya sampai masuk ke tenggorokan. Ya, ini. Tapi kalau untuk menjaga kehati-hatiannya, ya, untuk menjaga kehati-hatiannya, udah nggak usah kumur, nggak apa-apa, ya, daripada batal. Tuh ya, kamu lagi di laut, ini lagi mancing atau apa, ya, mau sholat, airnya nggak ada, air apa? Air biasanya adanya air laut asin, boleh untuk wudu. Yang ketiga, air sungai. Air sungai ya, boleh. Pak, airnya keruh. Tapi airnya keruh ya. Keruh
Keruh itu artinya tidak keruh itu ini. Kalau bahasa Jawanya butak itu. Ya. Air sungai. Kalau habis hujan itu biasanya airnya kan coklat ya. Nah, itu boleh untuk wudhu. Yang enggak boleh yang enggak boleh air dari kocok. Oh. Air dari kocok buangnya ke sungai. Sungainya bau kok. Oh, itu enggak boleh walaupun air sungai. Ya, tapi ini sungainya benar-benar misalnya sawah, kali apa kali sewa, tapi kalau banyaknya air kocoknya bau nggak usah. Ya, air sungai ya. Kemudian air sumur. Ada yang punya sumur nggak? Ya. Kalau sekarang zaman sekarang orang yang punya sumur udah jarang ya. Ada yang punya sumur. Ada yang sumur nggak ketutup, kecemplung orang mati. Ya, cemplung anak-anak. Makanya sekarang jarang orang yang punya sumur. Kalau zaman dulu masih ada sumur. Kemudian air sumber. Air sumber itu air yang keluar dari sumberan. Kalau ya, bukan air sumberan. Biasanya di daerah gunung. Di daerah gunung itu dengan sendirinya. Kalau di sini tuh di makam tuk itu air sumber, itu sumur tuk namanya. Ya, itu boleh untuk wudu. Ya. Boleh untuk wudu. Kalau di sini sumur tuknya dikeramatkan, ya. Sumurnya dikeramatkan. Bukan untuk minta baca. Yang keenam, air salju. Air apa? Air salju atau air es. Ya. Kalau kamu nanti ya pas kebenaran kerja di daerah salju, wudunya susah, boleh mencairkan es. Ya, untuk wudu boleh. Nanti ada syarat-syaratnya. Air itu nanti ada syarat, itu nanti ya. Sekarang bab tentang air yang boleh untuk bersuci dulu. Kemudian ayo yang di belakang, Pais. Lagi mainan aja. Yang ketujuh, air apa? Embun. Air, ngerti air embun nggak? Ya, kalau pagi-pagi ada rumput yang luas, itu embun, keluar embun. Pak, air embunnya bagaimana? Ini yang biasanya di daerah pegunungan ya. Kalau daerah pegunungan itu air embunnya banyak, kemudian bisa menjadi airnya itu banyak dari gunung. Kalau sini mah di lapang ya, susah, masa mau di lapang peret-peret. Nggak sah wudunya, airnya harus mengalir. Ada yang menanya tentang air? Ada yang menanya? Dari atap. Yang enak kan dari atap. Yang penting airnya itu dari atas. Mau jatuhnya ke atap rumah, mau apa? Nah, kotornya, kalau kotornya kotor tidak bau,
ya itu boleh. Tapi misalnya di atap rumahnya ada nya apa burung, wah kamu wudhu, ya itu airnya masih belum suci, ya maksudnya air langit itu begitu turun kemudian airnya itu tidak berubah warnanya, ya. Kalau misalnya di atasnya begini, hujan di atap, nah gendengnya masih baru dicat, nah kena hujan, kemudian luntur, berubah baunya, warnanya, itu tidak boleh untuk bersuci, ya itu. Ada yang menanya lah lagi? Hah? Air salju. Airnya itu dicairkan dulu. Diairkan, bukan ada salju di geragut. Dicairkan. Bagaimana? Ya kan pakai api. Iya, salju itu bisa mencair karena panas. Sama kamu es batu biar cepat cair, pakai dengan air panas nyiramnya. Ya, kamu bikin kolak masih batuan nih, biar cepat cair. Oh, tuh. Pakainya air panas.